Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya anggotanya Marcela Dwi nomor absen 12. Lalu ada rekan saya Ayuni Ajeng nomor absen 3. Lalu ada Putu Pramana di nomor absen 15 dan yang terakhir ada Royhan Mustafa nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis atau pengolahan data kami terkait data ZNT dan data harga penawaran. Tanpa berlama-lama, langsung aja yang pertama pemaparannya akan disampaikan oleh Putu Pramana. Baik, izin saya akan memaparkan tentang uji hipotesis, yaitu analisis non-parametric sample independent. Nah, ini file yang kami gunakan, yaitu data penawaran harga tanah yang telah dikumpulkan di pra-UTS sebelumnya, dengan tambahan kolom, yaitu kolom kode kecamatan, yang kami beri kode angka 1 sampai 14, yang itu mewakili setiap kecamatan. Dalam hal ini ada 14 kecamatan. Nah, langkah kedua, ini adalah kami pakai SPSS. Ini adalah tampilan variable view-nya. Jadi SPS ini simplified data tadi dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya, klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, dan pilih klik Independent Samples. Nah, opsi ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua atau lebih kelompok independen berdasarkan variabel numerik. Selanjutnya, di kolom fields, di tab fields, masukkan harga penawaran per meter perseginya. Di grupnya masukkan kode kecamatannya, lalu klik Run. Nah, ini hasilnya. Pertama itu ada hipotesis test summary. Nilai signifikansi atau p-value kurang dari 0,001, lebih kecil dari batas signifikansi alpha yaitu 0,05, maka kesimpulannya adalah kita menolak hal hipotesis nol. Artinya, berdasarkan hasil uji P kurang dari 0,001, terdapat perbedaan signifikan dalam harga penawaran per meter persegi antar kecamatan. Lokasi atau kode kecamatan berpengaruh terhadap perbedaan harga tanah. Summary yang kedua, ada sampel Kruskal-Wallis. Ini total, N itu adalah total sampelnya. Ini tes statistik adalah nilai statistik uji Kruskal-Wallisnya. Degree of freedom ialah 14 - 1. Di sini juga sama, signifikan atau p-value-nya kurang dari 0,01, yang artinya menolak hipotesis nol. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara distribusi harga penawaran per meter persegi antar kategori kode kecamatan. Sampai tiga ada box plot. Di sini yang standar deviasinya intervalnya terpanjang yaitu di kecamatan dengan kode angka 2 yaitu Gedong Tengen. Hal ini mengindikasikan bahwa kecamatan dengan kode 2 merupakan kecamatan dengan apa? Dengan mengindikasikan bahwa ia adalah kawasan sentral bisnis district atau pusat ekonomi komersial di mana permintaan terhadap lahan sangat tinggi sehingga mendorong harga tanah naik secara signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Roy. Oke, selanjutnya ada compare means. Ini yang pertama ada means, yang kedua ada menggunakan one way ANOVA. Oke, dengan data yang dijelasin Putu tadi, eh, di sini means-nya digunakan untuk menampilkan rata-rata dari variabel numerik berdasarkan grup tertentu. Jadi variabel itu di sini ada rata-rata harga penawaran tanah berdasarkan kode kecamatan. Gimana cara kita menggunakannya? Di SPSS di sini ada bagian di atas di analyze.
tab analyze, lalu kita pilih di subtabnya compare means, lalu kita pilih di bagian means. Lalu muncul pop-up nanti teman-teman di bagian means tadi. Ini kita masukin di dependent list-nya. Terus ini kita isi dengan harga penawaran. Di bawahnya kita masukin dengan kode kecamatan. Lalu kita mencet option untuk memilih statistik apa aja yang bakal kita masukin. Nah, jadi di sini jenis statistiknya ada kita masukin mean, standard deviation, minimum, maksimum, dan median. Setelah kita masukin semua, kita klik continue. Nah, nanti muncul hasil lagi nih teman-teman. Bisa dilihat eh, tabnya ini berurutan tadi, mean, standard deviation, minimum, maksimum, median. Dengan kode kecamatan 1 sampai 14. Nah, di tabel ini nunjukin di Gedong Tengen itu rata-rata memiliki rata-rata harga tertinggi. Jadi Meyanan ini yang paling tinggi di sini. Itu kode kecamatan nomor 2 untuk Gedong Tengen. Nah, ini memperkuat bahwa kecamatan 2 itu merupakan wilayah CBD, di mana nilai lahan sangat tinggi dibanding kecamatan lainnya. Nah, tadi yang compare min sudah kita coba, sekarang ada one way ANOVA. Dengan data yang sama juga, ini kita pilih di analyze, lalu ke sub tab compare means. Nah, tadi kita milih means ya, habis itu kita pilih yang sekarang one way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini untuk apa? Itu digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antar lebih dari dua kelompok. Jadi harga penawaran tanah antar kecamatan. Nah, ini langsung muncul pop-up. Sama juga ya. Jadi di dependent list itu biasanya kita ngisi pakai harga penawaran per meternya. Baru yang di bawahnya tetap sama juga kode kecamatan. Nah, lalu muncul hasilnya seperti ini. Itu dengan between groups, within groups, dan total. Nah, yang kita perhatikan adalah di kolom F sama SIG ini sih. Jadi di sini signya kurang dari 0,001, yang berarti H0-nya itu hipotesisnya ditolak. Jadi terdapat perbedaan rata-rata harga penawaran tanah per meter yang signifikan antar kecamatan. Terus untuk nilai F-nya itu 8,138, yang berarti variasi harga penawaran antar kecamatan itu jauh lebih besar dibanding variasi di dalam masing-masing kecamatannya. Jadi dengan nilai F yang tinggi dan p-value-nya itu kurang dari 0,01, itu menunjukkan bahwa rata-rata harga penawaran tanah antar kecamatan itu berbeda secara signifikan. Yang berarti sejalan dengan dugaan bahwa lokasi kecamatan 2 tadi itu sebagai CBD mempengaruhi harga tanah. Oke, untuk selanjutnya regresi akan dijelaskan oleh teman kita, Sel. Oke, selanjutnya kita analisis regresi. Next. Nah, di analisis regresi ini kita membandingkan harga penawaran sebagai faktor dependennya, yaitu faktor yang berpengaruhnya terhadap faktor-faktor independen. Apa aja sih faktor independen ini? Yang pertama yaitu lokasi kecamatan. Misalnya di kecamatan 1, 2, 3, ada Danurejan, Gedeng Tengen, dan luas tanah. Nah, teman-teman, kalau misalkan datanya itu lebih banyak, kita juga bisa memasukkan faktor-faktor independen lainnya yang mempengaruhi harga penawaran. Misalnya aksesibilitas, fasilitas, terus itu lebar jalan, lebar depan, dan lain sebagainya seperti yang udah kita pernah pelajarin di metode penilaian properti. Next. Nah, jadi karena kita ambil faktor independennya itu lokasi dan juga luas tanah, maka lokasi-lokasi ini perlu kita binary dulu, teman-teman. Jadi kita lakukan binary untuk kecamatan 1, 2, 3 sampai dengan 14. Caranya gimana? Yaitu binary itu yang 1, 0, 0, 0, 0 gitu. Kenapa? Karena ketika kita membuatnya itu ketika kita mengkode kecamatan itu 1, 2, 3, 4, nah SPSS-nya itu akan membaca atau aplikasi lainnya itu akan membaca itu sebagai scoring. Tentunya Gedong Tengen itu tidak lebih baik dengan dari Gondomanan atau Danurejan itu tidak lebih baik daripada Gedong Tengen, sehingga kita buat binary itu agar lokasi-lokasi itu setara, bukan bentuk scoring. Setelah kita buat buat binary, maka selanjutnya yaitu kita pilih analyze regression linear. Nah, selanjutnya
kita masukkan faktor dependen tadi, harga penawaran, dan juga faktor independennya lokasi 1 sampai dengan 14 dan juga luas tanah yang mempengaruhi harga penawaran tersebut. Oke. Next. Nah, di menu statistik tadi kita bisa pilih apa aja nih yang mau kita uji. Ada R-square-nya, terus tuh model fit, collinearity, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Next. Oke, didapatlah hasilnya yaitu nilai R adalah 0,698. Angka ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel prediktor, luas tanah, dan lokasi-lokasi tadi terhadap variabel dependen yaitu harga penawaran per meter persegi. Nilai R square-nya sebesar 0,488. Artinya 48,8% harga penawaran per meter persegi dapat dijelaskan oleh variabel dalam model luas tanah dan lokasi-lokasi. Sisanya 51,2% dipengaruhi oleh faktor lain seperti aksesibilitas, fasilitas, lebar jalan, lebar depan, dan lain sebagainya yang tidak kita masukkan ke dalam model ini. Dan juga di sini kita bisa lihat nilai sig exchange, yaitu kalau di aplikasi JSP itu disebut p-value-nya ya teman-teman, itu 0,001. Artinya nilai ini lebih kecil daripada 0,05, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa variabel prediktor secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, model regresi ini secara keseluruhan valid untuk digunakan dalam prediksi. Nah, di sini kita buat persamaan dari analisis regresi kita tadi. Aplikasi ini mengeluarkan model lokasi L2 sebagai mengeluarkan L2 dari model regresinya. Jadi L2 ini digunakan sebagai konstantanya. Kalau kita lihat materi kita sebelumnya, analisis regresi itu kan misalkan Y sama dengan A ditambah konstanta ditambah BX ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 sampai dengan seterusnya ditambah dengan error kan. Nah, L2 ini lokasinya dijadikan sebagai konstantanya karena nilai L2 ini yang paling tinggi collinearity-nya atau multicollinearitas. Next. Oke, ini kita lihat unstandardized B-nya, itu kita bisa lihat L2-nya itu sebagai konstantanya dengan harga Rp7.593.921. Terus tuh L1 sampai dengan L14-nya itu menunjukkan ada yang minus. Artinya apa kalau minus? Berarti lokasi itu mengurangkan harga penawaran secara keseluruhan jika disandingkan dengan konstantanya tadi. Nah, di sini kita bisa lihat luas tanahnya itu hanya berpengaruh sebesar Rp323, Rp323,947. Jadi, luas tanah itu nggak berpengaruh signifikan terhadap harga penawaran per meter persegi ini. Seperti contohnya kita waktu pas nilai kemarin, waktu pas scoring, kita luas tanah itu nggak kita jadiin sebagai nomor 1, sebagai faktor penentu tanah. Tapi kita buat luas tanah itu memang berpengaruh, tapi nggak terlalu berpengaruh signifikan. Nah, didapatlah persamaan dari analisis regresi tadi, harga penawaran per meter persegi sama dengan 17.593.921 ditambah B1 dikali X1-nya, yaitu harga B1-nya 303 berapa ini? 3.959.663, tapi minus dikali dengan L1. Artinya ketika ada ketika tanah itu berada di lokasi 1, maka itu akan mengurangi harga dari konstantanya itu. Begitu juga sampai dengan seterusnya. Nah, contohnya misalkan kita ada luas tanah sebesar 150 meter persegi di lokasi 2 atau L2. Artinya L2 tadi ingat itu sebagai konstanta kita. Berarti 17.593.921 ditambah yang lainnya otomatis di L1, L3, L4 sampai dengan L14 itu kan 0 kan karena lokasinya ada di L2. Itu kita abaikan karena hasilnya juga 0 ditambah dengan luas tanahnya. Luas tanahnya tadi 150 meter persegi dikali dengan 323,947.
Didapatlah hasil Rp17.642.513. Tuh. Di sini juga ada residual statistik, hasilnya rata-rata error sama dengan 0, artinya model sudah cukup akurat, tapi lebih akurat lagi kalau kita dapat menambahkan faktor-faktor lainnya, faktor independen lainnya yang mempengaruhi harga penawaran. Terus itu sebagian besar error masih dalam batas normal, meskipun ada beberapa data ekstrim. Model bisa memprediksi harga penawaran per meter persegi dengan cukup baik. Oke, selanjutnya untuk analisis Monte Carlo akan dijelaskan oleh Ayuni. Baik, terima kasih Sela. Selanjutnya, analisis Monte Carlo. Next. Nah, intinya metode ini tuh digunakan untuk mensimulasikan berbagai kemungkinan hasil secara acak. Nah, dalam konteks ini, kelompok kita melakukan simulasi sebanyak 10.000 kali untuk melihat variasi hasil berdasarkan data yang kita punya. Jadi, analisis Monte Carlo ini semacam pendekatan probabilitas untuk membantu mengambil keputusan, terutama kalau datanya kompleks atau tidak pasti. Nah, ini langkah pertama. Kita menyiapkan data dasarnya dulu, membuat tabel baru yang isinya mean, standar deviasi, median, minimum, maksimum, dan sum pada ke-14 kecamatan seperti di samping ini. Nah, langkah kedua, setelah datanya siap, kita lanjut ke bagian scriptingnya. Jadi kita buka menu file, kemudian kita klik new, kemudian syntax. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan perintah untuk menjalankan simulasi Monte Carlo-nya. Kemudian langkah ketiga, nah di bagian ini kita mulai nulis sintaksnya. Sintaksnya ini digunakan untuk melakukan pengundian atau simulasi secara acak sebanyak 10.000 kali tadi. Nah, setelah kita tes sintaksnya, tinggal pilih run, lalu klik all untuk menjalankan perintah sekaligus. Nah, kalau sudah dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Terlihat tiap kecamatan akan menghasilkan harga penawaran secara random sebanyak 10.000 kali. Jadi kecamatan tadi kan punya 10.000 data simulasi yang bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, dari hasil simulasi ini kita bisa lihat siapa yang paling sering menang nih, dalam artian siapa yang punya nilai tertinggi. Nah, di sini hasilnya menunjukkan kalau Kecamatan Gedong Tengan memiliki frekuensi kemenangan tertinggi, yaitu persentase 57,5% dari total 10.000 simulasi. Nah, ini mengindikasikan kalau daerah tersebut, yaitu Gedong Tengen, punya potensi nilai properti paling tinggi dan paling kompetitif yang memang sesuai dengan karakter wilayah pusat bisnis atau CBD. Next. Baik, selanjutnya untuk analisis ZNT kembali lagi kepada Putu. Baik. Nah, balik lagi ke uji hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau H1. Di sini kami mengasumsikan H0-nya tidak ada perbedaan signifikan pada rata-rata nilai tanah di antara layer atau jalan, atau secara matematisnya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana mu adalah rata-rata nilai tanah untuk setiap layer atau jalan. Untuk H1-nya, asumsi terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata nilai tanah di antara layer atau jalan secara matematis, setidaknya salah satu rata-rata tidak sama dengan yang lain. Di sini kami menggunakan data rata-rata layer sebagai dependennya di ZNT-nya, karena satu merupakan nilai tunggal yang representatif, yaitu harga rata-rata layer adalah nilai tunggal yang diperoleh dari rata-rata ZNT tinggi dan ZNT rendah. Nilai ini memberikan gambaran yang lebih akurat, yang paling akurat dan sentral mengenai harga tanah di layer tersebut, tanpa memihak salah satu batas, yaitu tinggi atau rendahnya. Yang kedua, menghindari bias. Jika hanya menggunakan ZNT tinggi atau rendah sebagai variabel dependennya, analisis bisa menjadi bias karena akan mengabaikan informasi penting dari nilai batas lainnya. Terus saja ke SPSS-nya masih sama.
ke tab Analyze, non-parametric, lalu pilih Independent Samples, masukkan rata-rata layernya sebagai test field dan layernya sebagai groups. Ini summary-nya masih sama juga kayak yang data rata-rata harga harga penawaran, yaitu nilai P adalah kurang dari 0,01, berarti menolak hipotesis nol. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada rata-rata harga tanah di antara layer 1, 2, dan 3. Dapat terlihat di box plotnya, interval standar deviasi paling tinggi berada di layer 2. P-value atau nilai adjusted significance untuk semua perbandingan adalah kurang dari 0,01. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,5, jadi sama juga kayak tadi. Disimpulkan bahwa setiap pasangan layer memiliki perbedaan harga tanah yang signifikan secara statistik. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Ray. Oke, izin melanjutkan dari presentasi itu. Kita sekarang menggunakan ANOVA untuk menilai, untuk membuktikan H0 ya. Kenapa ANOVA sama kayak tadi di harga penawaran? Itu karena ANOVA sangat cocok untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok. Nah, ini tabelnya bisa teman-teman lihat di sini. Tuh ada nomor, kecamatan, nama jalan, layar, terus NIB, luas tanah, lokasi, terus ada harga GNT rendah, GNT tinggi, sama rata-rata layar. Maksud ini hasil uji one way ANOVA teman-teman bisa dicek. Jadi yang kita perhatiin di kolom paling kiri atas ya yang di tabel ini ANOVA rata-rata layar. Di bagian layar itu p-value-nya ada kurang dari 0,001. Nah, nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05. Jadi kalau udah kurang dari 0,001 dan jauh lebih kecil dari 0,05, hipotesis H0 itu, hipotesis 0 H0 itu bisa ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata harga tanah antar layar. Nah, ini nunjukin bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada rata-rata harga tanah di antara layar 1, layar 2, dan layar 3. Lalu di sebelah kirinya, masih di tab yang pertama, itu ada nilai F yang sebesar 237,368. Nah, ini nilai F-nya sangat tinggi, sehingga mengindikasikan bahwa variasi rata-rata antar kelompok itu jauh lebih besar daripada variasi di dalam kelompoknya. Lalu berikutnya ada assumption check, asumsi uji. Ini ada di tabel yang ketiga, test for equality of variance. Nah, ini di sini menggunakan Levin test, nilai P-nya sama, kurang dari 0,001, yang dimana nilainya kurang dari 0,05. Nah, asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi. Berarti varians harga tanah di setiap layer berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan uji non-parametrik. Lalu di tabel terakhir ada post hoc test, ini uji lebih lanjut. Karena uji ANOVA awal menunjukkan adanya perbedaan signifikan, makanya post hoc dilakukan untuk melihat perbandingan spesifik antar layar. Nah, di tabel ini cara bacanya itu di sini ada L1 dengan L2, perbandingan L2, yang dimana nilai P-nya itu 0,0 kurang dari 0,001, yang berarti perbedaan signifikan antara rata-rata harga tanah layar 1 dan layar 2. Lalu yang berikutnya layar 1 dengan layar 3, itu nilai p-value-nya sama juga dengan kurang dari 0,001. Perbedaan signifikan antara rata-rata harga tanah layar 1 dan layar 3. Kemudian layar 2 dengan layar 3 dengan nilai p-value sama juga dengan kurang dari 0,001, sehingga ada perbedaan signifikan antara rata-rata harga tanah layar 2 dan layar 3. Jadi berdasarkan nilai rata-rata dari tabel deskriptif Mean, tabel yang kedua, itu disimpulkan bahwa harga tanah rata-rata layar 1 itu harga yang tertinggi.
lalu diikuti oleh layer kedua dan layer ketiga yang memiliki harga terendah. Nah, ini tadi kebalik ya, tadi harusnya kita compare minus dulu. Cuman tadi yang saya jelasin tuh one way ANOVA dulu, sekarang compare minus antar layer. Ini sama juga bisa teman-teman lakukan di analyze, di tab analyze, lalu ke subtab compare minus, lalu kita pilih ke minus. Nah, tabel hasilnya sama juga kayak harga penawaran tadi. Di sini ditampilin didetailin kecamatannya, min, datanya, standar deviation, minimum, maksimum, sama skewness. Artinya tuh, jadi terdapat variasi harga tanah yang signifikan di antara 14 kecamatan. Kecamatan dengan mean tertinggi itu ada di Gondomanan yang meannya itu 16.625.000 dan Danurejan dengan mean 16.250.000. Lalu berikutnya kecamatan dengan mean terendah itu ada di Kota Gede dengan rata-ratanya 7.800.000. Lalu di standar deviasi itu yang tinggi di beberapa kecamatan seperti Mantri Jeron itu ada 7.495.290 yang menunjukkan variasi harga yang besar di dalam kecamatan tersebut. Nah, terus di tabel hasil paling kanannya ada skewness itu menunjukkan cenderung moderat dengan nilai min 1, 0, atau 1. Jadi, skewness min 1 itu berarti kemiringan negatif, yang dimana Kecamatan Danurejan, Gondomanan, dan Tegalrejo memiliki distribusi harga tanah yang cenderung terkumpul pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Untuk skewness 1, yang artinya kemiringan positif, itu Kecamatan Kota Gede, Keraton, dan Mantri Jaron memiliki distribusi harga tanah yang cenderung terkumpul pada nilai-nilai yang lebih rendah. Lalu untuk skewness 0, simetris, kecamatan lainnya ini memiliki distribusi harga tanah yang relatif simetris atau terdistribusi secara merata di sekitar rata-rata. Nah, tadi rata-rata layer kecamatan ya, ini rata-rata layer untuk layer. Nah, di sini perbedaan yang jelas terlihat pada rata-rata harga tanah di setiap layer. Layer 1 itu Layer 1 itu memiliki rata-rata tertinggi sebesar 17.187.500, diikuti dengan layer 2, lalu layer 3 yang memiliki rata-rata terendah, yaitu 7 juta sekian. Lalu ada standar deviasi. Ini standar deviasi yang besar di ketiga layer menunjukkan variasi harga yang cukup lebar di dalam masing-masing layernya. Lalu di tabel skewness, itu nilai skewness untuk L1 minus 1,836 itu menunjukkan distribusi harga cenderung terkonsentrasi di sisi kanan, harga yang lebih tinggi, lalu memiliki ekor yang memanjang ke kiri. Nah, sebaliknya L3 dengan skewness 1,392 itu menunjukkan distribusi harga cenderung terkonsentrasi di sisi kiri, harga yang lebih rendah dengan ekor yang memanjang ke kanan. Nah, berdasarkan data deskriptif ini, terlihat jelas bahwa harga tanah di wilayah tersebut tidak homogen. Harga tanah berbeda secara signifikan baik berdasarkan layer maupun kecamatannya. Rata-rata harga tertinggi berada di layer 1 dan di kecamatan pusat seperti Danurejan dan Gondomanan, sementara harga terendah ditemukan di layer 3 dan di kecamatan seperti Kota Gede. Akan dilanjutkan oleh Sheila untuk uji analisis regresi linear. Oke, selanjutnya yaitu kita melakukan analisis regresi linear terhadap data ZNT. Kalau tadi di harga penawaran kita masukkan luas tanah dan faktor lokasi, nah di harga ZNT ini kita memasukkan luas tanah dan layer karena kita tahu layer itu juga memberikan pengaruh terhadap harga penawaran. Layer 1 itu harganya lebih besar karena dia dekat dengan aksesibilitas jalan utama, terus tuh layer 2, layer 3 dan sebagainya. Next. Nah, setelah kita memasukkan tadi analisis regresi, langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya di harga penawaran ya, cuman bedanya faktor dependennya yaitu harga rata-rata ZMT-nya, harga rata-rata per layernya, dan juga faktor independennya itu luas tanah sama layer 1, 2, dan 3. Layernya tadi kita juga buat binary, kode binary tadi juga ya.
Terus itu setelah itu kita dapat hasilnya, median harga tanah di seluruh sampel adalah Rp12.087.071. Median luas tanah Median luas tanah itu sebesar 1.409,479 meter persegi. Median di layer 2 itu 0,34, menunjukkan bahwa 34% dari sampel adalah layer 2. Dan di median L3 itu 29%, artinya 29% sampel itu adalah layer 3. Maka dapat kita simpulkan bahwa sampel di layer 1 itu sebesar 37%. Nah, di sini correlation-nya kita menggunakan correlation Pearson. Di sini Pearson correlation 0,98. Ini menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah. Artinya, ketika luas tanah meningkat, harga rata-rata layer cenderung sedikit meningkat, tetapi hubungannya tidak terlalu kuat. Ini korelasi Pearson antara rata-rata layer dan luas tanahnya. Dan p-value-nya 0,003 karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, hubungan tersebut signifikan secara statistik, tetapi tadi hubungannya tidak terlalu kuat. Lalu hubungan berikutnya yaitu rata-rata layer dan layer 2. Korelasi Pearson yang didapatkan itu minus 0,122 menunjukkan hubungan negatif yang lemah. Artinya, keberadaan di layer 2 dibandingkan dengan layer 1 sebagai referensinya berkorelasi dengan penurunan harga rata-rata layer yang lemah. Nah, di sini nggak dapat L1-nya kan, karena L1-nya itu sebagai konstanta, sama seperti di kecamatan kedua tadi, di harga penawaran yang sebagai konstantanya. Untuk p-value antara rata-rata layer dan layer 2 itu kurang dari 0,001 juga. Artinya lebih kecil juga dari 0,05, artinya hubungan tersebut signifikan secara statistik. Yang ketiga, hubungan antara rata-rata layer dan L3. Korelasi Pearson minus 0,485. Ini menunjukkan hubungan negatif yang cukup kuat. Artinya keberadaan di layer 3 jika dibandingkan dengan layer 1 sebagai referensi memiliki hubungan yang kuat dengan penurunan harga rata-rata layer. Jadi ada perbedaan jauh antara layer 1 dan layer 3 terkait harganya ini ya teman-teman. Dan p-value-nya juga kurang dari 0,05. Artinya hubungan tersebut signifikan secara statistik. Next. Oke. Lalu di model summary, ini ada R-nya sebesar 0,624. Artinya, koefisien korelasi berganda. Nilai 0,624 ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara gabungan variabel independen L3, luas tanah, L2, dengan variabel dependen atau harga rata-rata layernya. Dan R-square-nya sebesar 38,9%. Artinya, variasi harga rata-rata layer dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini. Sisanya itu dijelaskan oleh pengaruh variabel-variabel lainnya. Adjusted R-square-nya 0,387 atau 38,7%. Ini nggak jauh beda dengan R-square-nya, tapi sudah disesuaikan oleh jumlah prediktor dalam model. Nah, untuk di tabel ANOVA-nya ini, F-nya itu sebesar 160,339. F ini sangat tinggi, menunjukkan bahwa variasi harga tanah dapat dijelaskan oleh model dari luas tanah dan layer adalah 160 kali lebih besar daripada variasi yang tidak dapat dijelaskan. Untuk p-value-nya kurang dari 0,001 atau yang artinya itu sangat kecil, kurang dari 0,05. Artinya p-value ini sangat signifikan. Kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan secara statistik. Dengan kata lain, setidaknya satu dari variabel independen yang digunakan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga rata-rata layer. Baik dari layer 1, layer 2, layer 3, ataupun luas tanah tadi dapat mempengaruhi signifikan terhadap harga rata-rata layer secara keseluruhan. Next. Nah, di sini juga ada F statistik dan R square. Tadi kan ada F statistik ada F statistik sama R square. F statistik dan R square ini mengukur hal yang berbeda. F statistik mengukur apakah model secara keseluruhan signifikan. Nilai F yang tinggi dengan p-value yang sangat kecil, kurang dari 0,001, memberitahu kita bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh yang nyata dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan terhadap variabel dependennya. Sehingga model tersebut lebih baik daripada tidak ada model sama sekali. Sedangkan R-square itu mengukur seberapa besar proporsi variasi yang dijelaskan oleh model.
nilai R square-nya itu sebesar 38,9%. Artinya model yang telah kita buat ini bisa merepresentasikan sebesar 38,9% pengaruhnya terhadap harga layer tersebut. Sisanya 61,1% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti misalnya kondisi bangunan, aksesibilitas, fasilitas, ataupun kondisi lainnya. Next. Nah, setelah itu kita dapat nih persamaan dari uji analisis regresi linear ini. Konstantanya, yaitu koefisien B-nya itu dari unstandardized B, itu merupakan nilai konstanta yang memprediksi harga rata-rata layer ketika semua variabel independen lainnya, luas tanah L2 dan L3 bernilai 0. Layer 1 yang menjadi konstantanya. Luas tanah, untuk setiap penambahan 1 meter persegi luas tanah, harga rata-rata layer diprediksi meningkat sebesar Rp85, cuma Rp85. Dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Jadi luas tanah itu juga kembali lagi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga baik di penawaran maupun di ZNT ini. Dengan tingkat p-value atau signifikansinya 0,040, yang artinya lebih kecil dari 0,005, maka pengaruh luas tanah signifikan secara statistik, meskipun tidak berpengaruh meskipun pengaruhnya itu sangat kecil. Untuk L2, koefisien B-nya itu minus Rp6.206.776. Nilai negatif ini berarti berada di layer 2 dibandingkan dengan layer 1 sebagai referensi, diprediksi akan menurun harga rata-rata layer sebesar Rp6.206.776 dengan asumsi luas tanah tidak berubah. P-value-nya kurang dari 0,001, artinya signifikannya berpengaruh signifikan secara statistik. Untuk standardized betanya minus 0,434, nilai beta yang relatif besar ini menunjukkan bahwa pengaruh L2 terhadap harga adalah kuat. Sedangkan untuk layer 3 juga koefisien B-nya itu minus 10.124.066 rupiah. Artinya jika layer 3 ini dibandingkan dengan layer 1 sebagai referensi, maka akan menurunkan harga rata-rata layer sebesar 10 juta tadi. P-value-nya juga berpengaruh signifikan secara statistik. Next. Sehingga didapatlah persamaan regresinya harga rata-rata layer sama dengan Rp17.033.884 ditambah dengan 85 B1-nya dikali luas tanah dikurangi Rp6.206.776 dikali L2 apabila tanah itu ada di lokasi 2 di layer 2 dikurang Rp10.124.066 dikali dengan layer 3. Misalnya luas tanahnya sebesar 500 meter persegi dan itu berada di layer 1, maka dari persamaan regresi ini kita dapat nilainya 17.033.884 ditambah dengan 85 dikali dengan luas tanahnya 500 meter persegi dikurangi dengan untuk B1F1, B2F2 dan B3X3-nya kan otomatis 0 kan karena lokasinya itu berada di layer 1 sehingga untuk di layer 1 dengan luas tanah 500 meter persegi harganya 17.076.000. Sedangkan kalau misalkan luas tanah itu berada di layer 2, maka 17.333.000 itu ditambah 85 dikali 500 dikurangi 6.206.000 dikali dengan 1 karena dia berada di layer 2. Dan untuk layer 3-nya berarti 0. Sehingga didapat hasilnya Rp10.869.608. Jika luas tanah 500 meter persegi itu di layer 3, maaf ini agak typo, layer 3 ya teman-teman, berada di layer 3, maka yang menjadi pengurangnya yaitu di layer 3-nya, yaitu Rp17.033.884 ditambah 85 kali 500 dikurangi 6.206.000 dikali 0 dikurangi dengan 10.124.000 dikali 1 karena berada di lokasi 3. Sehingga untuk luas tanah 500 persegi di layer 3, hasil yang didapat 6.952.318. Persamaan ini menunjukkan bahwa layer memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap harga tanah dibandingkan luas tanah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali lagi kepada Ayu.
Nah, sekarang kita masuk ke uji Monte Carlo yang ZNT. Nah, di sini kita menggunakan data dari 14 kecamatan, kurang lebih sama kayak tadi, yang masing-masing udah ada mean, standar deviasi, median, dan lainnya. Nah, dari mean sama standar deviasinya ini, kita akan melakukan simulasi sebanyak 10.000 iterasi menggunakan aplikasi SPSS tadi. Nah, SPSS akan menghasilkan angka secara acak, tapi tetap mengacu sama parameter statistik tiap kecamatan. Proses acak yang kita jalankan ini menggunakan perintah random value atau RV. Next. Nah, langkah selanjutnya kurang lebih sama kayak tadi juga. Ini kita masuk ke SPSS, tinggal buka sintaks, file, new, lalu klik sintaks. Nah, ini kita masukkan script perintah menjalankan simulasi 10.000 kali tadi. Kemudian dari simulasi Monte Carlo yang udah dijalankan, hasilnya menunjukkan kalau Kecamatan Gondomanan jadi pemenang terbanyak, yaitu sebanyak 2.042 kali, sebanyak 20,4% dari total 10.000 simulasi. Nah, artinya berdasarkan uji ini, Gondomanan punya kemungkinan paling besar untuk memiliki nilai ZNT atau harga tanah tertinggi. Ini logis juga karena Gondomanan kan ada di pusat kota Yogyakarta, dekat titik 0 km, dan banyak bangunan penting lain. Jadi secara properti, emang masuk akal kalau nilainya paling tinggi. Oke, saya kembalikan kepada MC. Oke, baik teman-teman. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 6 yang mempresentasikan data ZNT dan harga penawaran. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ayo silakan ya mau tanya, monggo. Nomor absen berapa? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya kelompok Rehan. Saya absen 16, Pak. Izin bertanya untuk uji lokasi tadi apakah sudah dilakukan uji homokedastisitas dan kalau belum kenapa dan kalau sudah bisa ditunjukkan nggak grafik scatter plotnya. Sekian, terima kasih. Untuk Ayo teman-teman yang lain, yang apakah lain silakan. nah, ya. Ya, boleh satu dulu. Oke, mungkin izin menjawab ya Bapak dan Reza, kalau misalkan ada yang itu boleh ditambahkan lagi. Kami tidak menguji homokedastisitas karena setelah dari uji parametrik tadi yang telah kami lakukan melalui ANOVA, itu kan uji parametrik, terus itu juga uji non parametrik, itu datanya terbukti tidak terdistribusi secara normal. Pertama kan kami coba uji parametrik kan, salah satu syarat dari uji parametrik itu kan datanya terdistribusi secara normal. Tapi setelah kami melakukan uji parametrik melalui ANOVA karena sampelnya itu ada banyak, lebih dari dua, disarankan itu menggunakan uji non parametrik karena datanya tadi tidak terdistribusi secara normal. Tuh. Apakah cukup? Apakah Bapak ada tambahan, Pak? Mungkin memang seharusnya dilakukan ujinya dulu gitu. Oke, oke. Ini sekalian kita mau ngecek juga. Saya sebenarnya juga penasaran terkait pengujian yang dilakukan ya. Minimal apakah teman-teman sudah ngecek terkait dengan distribusi normalnya untuk masing-masing harga di setiap wilayah. Itu dulu coba, kalau memang belum coba dicek apakah memang sudah terdistribusi normal apa belum untuk harga penawaran maupun yang ZNT-nya. Jadi coba dicek. Siapa kami coba dulu. Mungkin bisa dicoba langsung di aplikasi kali ya, yang ada ditampilkan sekalian.
Bapak izin, ini saya udah dapat hasilnya, Pak, tapi listrik saya jelek. Hmm, Iya, iya. Recording in progress. Nah, bisa di-share nggak? ini Pak, mungkin saya liatin aja ya Pak ya. Ini Boleh, scatter boleh. plotnya, liatin aja ya Pak ya. Ini scatter plotnya, liatin aja ya Pak ya. Ini scatter. Bapak saya minta bentar ya Pak. Ya, oke, oke. Sebisanya saja. Izin teman-teman, apakah sudah terlihat? Udah saya Oke, di sini dari harga ZNT kita ambil rata-rata layernya dibandingkan dengan layer 1, 2, dan 3. Nah, dari scatter plot ini dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terdistribusi secara normal. Jadi untuk tingkat homogenisitasnya tidak terpenuhi. Kalau untuk mengetahui terkait dengan distribusi normalnya dia berbentuk lonceng atau eh, condong ke kiri atau ke kanan itu bisa nggak ya? Itu waktu ya itu ya. Maksudnya begini, ini kan tadi teman-teman itu kan adalah melakukan analisis itu kan menggunakan data min ya, data min untuk sebagai salah satu alternatif dalam pengambilan keputusan. Misalnya berdasarkan harga yang tertinggi minnya adalah di Danurejan. Gondomanan atau terkait pengesahan tadi ya. Gondomanan gitu kan. Salah satu yang tertinggi adalah di Gondomanan diindikasikan dengan minnya yang memang sangat tinggi. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah min yang dihasilkan itu dia posisi min yang memang sudah berbentuk lonceng atau dia condong ke kiri atau condong ke kanan. Gambar grafiknya begitu. Nah, karena kalau eh, gambar apa bentuknya itu dia distribusi ya, distribusi
distribusi datanya itu condong ke kiri, maka dia bisa menggunakan median untuk mengcapture dari data itu. Tapi kalau dia posisinya di tengah-tengah, ya, untuk bentuk loncengnya yang artinya simetris, ya, bentuk datanya itu, nah itu baru bisa digunakan mean atau rata-rata begitu. Nah, itulah kenapa kita perlu ngecek terlebih dahulu tuh datanya itu condong kemana begitu, dan itu harus dicek satu persatu karena kita menggunakan variabel mean untuk di setiap kecamatan gitu ya. Nah, kalau memang dia enggak, ternyata dia distribusinya tidak berdistribusi normal seperti lonceng, tapi acak dan sebagainya bentuknya, ya itu mau nggak mau nanti dia pakainya mungkin median, ya. Tidak pakai min untuk menentukan bahwa kawasan itu yang tertingginya adalah nilai X di daerah tertentu, ya. Tidak menggunakan min, tapi bisa saja median. Makanya setiap kawasan dicek dulu dia berbentuk lonceng apa enggak. Kalau berbentuk lonceng dia pakai min, kalau yang enggak berbentuk lonceng dia pakai median. Nanti secara keseluruhan baru dia dicek juga secara keseluruhan dia akan berbentuk apa begitu. Bisa dipahami ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya enggak? Izin Pak, saya mau bertanya. Oke, Teresia, nomor absen berapa? 19, Pak. Oke. Eh, Pertanyaannya, dari PPT itu tadi kan hasil simulasi Monte Carlo menunjukkan bahwa Kecamatan Gondoman itu paling sering menang, itu 20,4% dari 10.000 kali percobaan. Kalau ternyata harga tanah di Gondoman itu punya sebaran yang miring ke kiri atau skewness negatif, yang ekstrim, itu ada perlakuan yang lain nggak? Apakah tetap jadi menang apa gimana? Terima kasih. Izin menjawab Bapak, mungkin tapi boleh ditambahkan ya Bapak. Jadi kan untuk uji Monte Carlo ini kita pakai mean sama standar deviasi. Kalau kata itu kan istilahnya itu mean dan standar deviasi itu sebagai yin dan yang. Jadi sebagai pengontrolnya, standar deviasi itu merupakan pengontrol dari si mean itu. Jadi dari 10.000 kali percobaan itu setelah di RV-in datanya itu eh, kita mengambilnya itu dari dua sisi yaitu mean dan standar deviasi itu tadi. Jadi nggak semata-mata dari meannya. Jadi ada pengontrol dari si standar deviasinya itu. Dan setelah dilakukan uji coba dari simulasi Monte Carlo dan juga dari uji simulasi Monte Carlo itu kalau misalkan datanya itu eh apa apa ya? Apa ya kemarin dia mau jalan. Jadi datanya itu setelah di RV itu dia nggak nol gitu. Kan nggak mungkin kan harga tanah itu jadi nol. Nah, itulah fungsi dari kita RV-in datanya itu tadi. Mungkin Bapak bisa ditambahkan, Pak. Atau teman-teman yang lain boleh minta bantuannya untuk menjawab pertanyaan. Silakan, yang lain dulu ada menambahkan. Iya, kalau ngomongin data, apakah data ini bisa digunakan, apalagi tadi ya, Mian tadi ya, nah itu memang kita harus cukup hati-hati kalau memang ini digunakan untuk analisis data kaitannya dengan data statistik. Beda kalau kita menggunakan data itu hanya untuk keperluan tertentu, misalnya teman-teman menggunakan data inflasi. Ya, data inflasi itu fix datanya seperti itu. Nggak bisa diubah-ubah gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai min, bisa pakai geomin gitu ya. Itu fix, bisa digunakan dan itu boleh. Tapi kalau kita untuk kepentingan statistik, di mana kita harus mencari data, maka kan memang ada uji-uji statistik yang harus dilakukan kan gitu kan.
Termasuk tadi pertanyaannya terkait Monte Carlo. Karena Monte Carlo ini dia menggunakan konsep data yang digunakan adalah min, otomatis data yang harus diolah dalam Monte Carlo tadi harus data yang minnya berbentuk lonceng. Gitu ya. Jadi kalau pengujiannya datanya tidak berbentuk lonceng, ya sebenarnya konsep Monte Carlo nggak bisa diterapkan. Kalau Monte Carlo-nya mau pakai data min tadi. Kecuali mungkin data yang digunakan dalam Monte Carlo misalnya menggunakan data median, itu bisa. Gitu ya, kurang lebih ya. Ada lagi? Ya, Kayaknya satu lagi dah ini, biar Abdul ini. Ayo, ayo, satu lagi. Ya, ada yang pendiam gitu ya. Oke, kalau nggak ada, berarti tadi Hasna sudah biasanya. Intinya kita akan ada lagi pertemuan untuk membahas soal-soal itu di hari Selasa malam ya, Hasna ya. Malam Minggu, Deng. Iya Pak, Sabtu malam Pak. Iya, malam Minggu. Saya lupa. Tadi awalnya Selasa, tapi kemudian diralat karena Senin sampai Jumat full nih kayaknya teman-teman malamnya juga pada kuliah nih. Jadi super sibuk semua. Jadi kita oke lah kita Sabtu malam Minggu ya. Sabtu malam Minggu kita akan diskusi terkait dengan itu. Nah, kemarin teman-teman yang di eh, tugasi untuk pembahasan, nah, boleh nanti belajar dulu. Nah, tadi dari kelas 11 sudah melakukan pembahasan itu. Sebenarnya sebenarnya tidak ada masalah dengan soal itu ya. Kalau kita sebenarnya sudah mau mencoba menggunakan aplikasi yang ada. Cuman kemarin mungkin teman-teman eh, agak sedikit shock karena tiba-tiba pakai aplikasi yang belum pernah dikasih tahu gitu kan. Kemudian juga istilah-istilahnya mungkin belum familiar di aplikasi itu ya. Karena setelah kita cek tadi di soal-soalnya sebenarnya kalau soal bagian satu itu sebenarnya masih bersifat umum sebenarnya. Ya, masih sifatnya umum, dasar-dasar penilaian sebenarnya belum belum ngomongin statistik. Baru di bagian dua itu baru ngomong statistik dan sebenarnya eh, kalau dipelajari nyatanya teman-teman bisa gitu ya. Nah, harapannya nanti teman-teman next bisa lebih baik dalam mengerjakan. Makanya nanti di malam minggu kita akan ngobrolin diskusi terkait dengan pembahasan soal-soal itu. Oke ya teman-teman. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya kira cukup ya pertemuan kita di siang hari ini. Bapak saya mau nanya, Pak. Nanya apa? Bapak Mungkin saya sebelum izin nanya bertanya ini boleh, Pak? yang fotonya belum kelihatan, yang fotonya belum kelihatan dimunculin dulu sambil didokumentasikan. Nah, ya, yang fotonya belum kelihatan sambil didokumentasikan sambil Marcella mau nanya. Silakan Marcella. Iya Pak, jadi tadi jujur kami dari kelompok kami agak bingung terkait Monte Carlo ini karena sebelumnya di pertemuan sebelumnya Bapak juga bilang variabel-variabel dalam Monte Carlo ini kan nggak terbatas ya Pak, nggak ada ketentuan khusus terkait variabel apa yang kita masukkan ke dalam uji simulasi Monte Carlo ini. Nah, misalkan Pak, kalau dalam UTS nanti Pak, gitu soalnya, itu kapan Pak kita pakai Monte Carlo-nya itu? Atau soal yang bagaimana? Atau yang eh, data terkait apa gitu di soal nanti di UAS kita nanti yang kita perlu pakai uji simulasi Monte Carlo karena variabelnya kan nggak itu kan Pak, nggak ada batasan juga gitu kan Pak. Iya, coba. Eh, Begini, teman-teman itu biasanya ujian itu gini aja. Nanti masalahnya ini ya, masalahnya pilihan ganda ini agak sulit nih ya. Kalau isai gitu sih lebih fleksibel ya. Mungkin saya yang menentukan gitu ya. Masalahnya kan pilihan ganda. Konsepnya nanti itu pilihan ganda juga kalaupun isai. Jadi pasti kalau akan menggunakan konsep Monte Carlo pasti ditentukan itu variabel apa yang akan digunakan. Jadi tidak dilepas begitu saja karena memang konsep Monte Carlo kan sangat banyak ya variabel-variabel yang harus dipertimbangkan dan itu sangat tergantung kepada kita dan analisis yang kita gunakan. Seperti yang kemarin mungkin teman-teman sempat
kalau sempat saya share terkait dengan analisis kelayakan bisnis. Kelas ini sudah sempat belum saya share analisis kelayakan bisnis ya? Sudah belum ya? Belum, Pak. Ya, Pak. Oh, belum ya? Ya, Pak. Iya, ini filenya agak berat sebenarnya. Cuman saya jelaskan bahwa kalau di penilaian, kalau di penilaian itu salah satu yang konsep Monte Carlo yang kita gunakan itu ketika kita melakukan penilaian untuk menentukan analisis kelayakan bisnis usaha. Nah, di sana kan dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan itu diberi alternatif. Jadi nanti alternatif yang akan diambil pimpinan itu terkait dengan pembayaran kontribusi tetap namanya ya. Ada kontribusi tetap, ada pembagian keuntungan. Nah, besarnya kontribusi tetap atau yang dibayar oleh pemerintah, sebentar, ini saya buka aja deh. Ini kalau nggak saya buka ngawang aja ini sebentar. Sabar dulu. Oke, ini kelihatan ya. Ini salah satu konsep Monte Carlo yang biasa digunakan oleh penilai DJKN dalam menentukan besarnya ini namanya ini ya kontribusi tetap ya poin 4 ini ya kan. Eh, ini kan mitra mengajukan proposalnya 3 miliar. Kemudian kita dari proposal itu kita olah data dengan berbagai variabel yang sangat banyak gitu ya. Nah, kemudian muncullah oleh kita penyajian beberapa alternatif gitu ya. Alternatif itu ada 1, 2, 3. Nah, ini konsepnya adalah tadi dia mau rendah, tinggi atau moderat. Ya kan? Nah, ini variabel-variabel ini itu kalau teman-teman uji coba seperti yang tadi dilakukan oleh tim, itu kita bisa aja merubahnya dengan hanya mengeklik tombol tertentu, merubah angka tertentu, semua akan berubah. Jadi misalnya, oh kontribusi tetapnya ini kita mau tidak hanya di 3 miliar, misalnya maunya di 5 miliar gitu ya. Kemudian yang terendahnya mungkin mau di 2 miliar misalnya. Nah ini tinggal kita ubah aja, maka variabel ini akan bergerak, berubah nanti akan mempengaruhi besarnya kontribusi tetap dan faktor-faktor lainnya begitu. Nah ini sebenarnya konsep Monte Carlo yang prinsipnya adalah Monte Carlo itu adalah sebuah teknik penilaian yang memberikan alternatif-alternatif dengan berbagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan tadi. Nah, variabel-variabel tadi itu ditentukan tidak bebas begitu saja. Jadi konteksnya sebenarnya bebas, tapi dalam konteks tertentu untuk tujuan tertentu itu harus ditentukan. Misalnya, kalau kontribusi tetap, kita ditentukan faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kontribusi tetap, ya kan? Misalnya di aturan itu dijelaskan di sana, oh tergantung dari kemampuan membayar mitra satu. Yang kedua, oh tergantung besarnya nilai BMN misalnya di sini ya. Oh yang ketiga tergantung investasi mitra. Yang keempat tergantung kelayakan usaha. 5 variabel misalnya. Nah 5 variabel itu ya kemudian kita olah untuk kemudian keluar alternatif-alternatif ini gitu. Ya. Nah ini contoh ya salah satu contoh yang mungkin bisa disebut seperti konsep Monte Carlo. Karena kalau di dalam statistik, ya analisis statistik, ya itu nanti hanya tadi ditentukan dulu regresinya kan gitu ya. Regresi itu kan sama dengan formula sebenarnya, sama seperti ini. Ini ditentukan juga formulanya.
baru kemudian variabel-variabel tadi ditentukan, dibentuk formula, baru kemudian kita tentukan apa yang diubah, ya kan? Misalnya faktor yang mempengaruhi nilai tanah, misalnya kan ada banyak tuh. Kemudian kita mau melakukan perubahan. Oh, bagaimana nih kalau ternyata jaraknya dari CBD dekat atau jauh, kan gitu kan? Maka angkanya berubah. Kalau misalnya dari pihak eksternal atau pemohon penilaian dia menghendaki, oh ini bagaimana kalau dipengaruhi oleh faktor eksternal? Bisa saja, misalnya faktor inflasi, karena mungkin konsepnya baru perkiraan gitu ya, perkiraan nilai. Nilainya sekarang dengan inflasi sekian, nilainya akan sekian. Tapi ketika mungkin dijual tahun depan dengan asumsi inflasi yang berbeda, berapa sih nilainya kira-kira gitu. Atau mungkin kalau tahun depan misalnya inflasi turun, ya misalnya berapa sih nilai asetnya bisa naik, bisa turun ya tergantung inflasi. Kalau inflasi naik, nilai asetnya naik. Kalau inflasi turun, nilai asetnya akan turun. Nah, saat ini berapa kan gitu ya. Jadi X minus 1 sama X plus 1. Nah, itu biasanya memang alternatif-alternatif yang bisa disajikan tergantung kepada pemohon. Nah, pemohon sendiri itu ya harus menentukan alternatif-alternatif tadi. Nggak bisa diberikan kebebasan begitu saja. Nah, kembali tadi pertanyaan, bagaimana kalau soalnya di dalam nanti ada Monte Carlo? Ya, saya yakin kalau konsep Monte Carlo di soal itu pasti akan ditentukan variabelnya, tidak langsung dilepas begitu saja. Gitu ya, Marsila ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, ada lagi? Siap. Oke. Ya, kayaknya matanya sudah pada ngantuk gitu ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, tadi sudah difoto belum, Hasna? Sudah, Pak. Oke, aku nanti dikirimin ya. Kalau sudah difoto, dikirim ke saya. Oke, teman-teman semua, saya kira diskusi kita cukupkan dulu hari ini. Ya, kita akan lanjutkan nanti di malam minggu untuk pertemuan yang terakhir sebelum teman-teman ujian. Ya, jadi saya akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Izin live.